Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi tentang teori kerucut menurut pengalaman Edgar Dale. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya itu Ragil Aldi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2024-1212728. Kelas saya 2A, Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, dengan mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan atau problematika tentang materi tersebut. Kerucut pengalaman Edgar Dale dan konsep mengenai gaya belajarnya bukan hal yang asing lagi bagi pengajar, terutama dalam kaitannya dengan media pembelajaran. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Arsyad, salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah kerucut pengalaman Edgar Dale. Kemudian muncul berbagai pertanyaan tentang kerucut pengalaman ini. Apakah kerucut ini pengalaman yang dilengkapi dengan persentase angka tingkat pengalaman seseorang dalam menyerap informasi dengan cara yang beragam itu valid? Benarkah semua orang memiliki hasil yang sama untuk pengalaman yang sama? Bukankah ketika seseorang membaca itu ia juga melihat secara visual? Nah, itulah problematika. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah, pembahasannya yaitu kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale itu pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada percetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Awalnya pada tahun 1946, Dale ini menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung atau pengalaman yang disengaja. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga, partisipasi dramatis. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, kunjungan lapangan. Yang keenam, pameran. Yang ketujuh, gambar bergerak. Yang kedelapan, rekaman radio atau gambar diam, audio dengan visual gambar. Atau itu, yang kesembilan ada simbol visual. Yang kesepuluh ada simbol verbal. Dale mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas. Dalam revisi kedua, Dale membuat modifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi. Sedangkan pada edisi ketiga buku itu, Dale 1969 tertarik dengan konsep-konsep teori psikologi Brunner pada tahun 1966 tentang tingkatan modus belajar, yaitu pengalaman langsung atau enaktif, pengalaman piktoral atau gambar, pengalaman abstrak atau simbolis. Kemudian Dale ini memadukan sistem klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri. Konsep Brunner digambarkan oleh Arsyad dengan contoh pembelajaran tali temali. Pengalaman langsung ialah ketika peserta didik belajar dengan langsung membuat ikatan atau simpul dengan tali tersebut. Dengan begitu, peserta didik itu belajar bahwa memahami pula makna kata simpul dipahami dengan langsung dengan membuat simpul.
Sedangkan pengalaman piktoral ialah bila peserta didik belajar memahami kata simpul melalui gambar. Jadi tidak ada respon secara langsung melalui gambar gitu. Ya, termasuk gambar melalui lukisan, foto, atau film yang menunjukkan maksud kata simpul tersebut. Jadi tidak ada respon secara langsung tentang membuat sampul, tapi melalui gambar. Nah, peserta didik mempelajarinya melalui media berbasis virtual. Pada tingkatan simbol, peserta didik membaca atau mendengar mengenai kata simpul. Nah, kesimpulannya yaitu memilih media pembelajaran merupakan tahap yang paling untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Setiap pengajar itu perlu memahami dan terampil dalam melakukan serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan tambahan presentase angka yang menunjukkan tingkat pemahaman dan ingatan seseorang dalam menerima informasi pembelajaran. Nah, kerucut pengalaman yang asli hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari abstrak-abstrak hingga yang paling konkret. Dale pun menyarankan agar pembaca tidak menganggap kerucut itu terlalu serius ataupun sebagai tingkatan ranking. Nah, sedangkan konsep gaya belajar itu dikatakan sebagai mitos karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan efektivitasnya. Penerapan konsep gaya belajar dipandang dapat berdampak negatif ketika sampai terjadi pelabelan pada peserta didik untuk gaya belajar tertentu. Kerucut pengalaman Edgar Dale dan konsep pengetahuan gaya belajar dapat mempengaruhi pandangan dalam proses menentukan media pembelajaran. Namun, keduanya ini hendaknya tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama. Begitu. Oke teman-teman, saya mendapatkan informasi itu melalui referensi dari jurnal manajemen pendidikan ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan buat kalian, saya mohon maaf. Karena ya saya sama-sama belajar dan saya manusia, mesti ada kesalahan. Oke, saya akhiri. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.